Baik Desi, untuk selanjutnya, berita populer selanjutnya kita akan menelusuri bagaimana kebijakan PPATK memblokir ribuan rekening dormant, namun justru menimbulkan sorotan yang tajam terhadap kenaikan kekayaan kepala PPATK-nya Ivan Yustiavandana. Iya betul Non, PPATK memblokir lebih dari 140.000 rekening tidak aktif selama lebih dari 10 tahun dengan total mencapai dananya sekitar 428,6 miliar rupiah, setengah triliun berarti ya. Lumayan ya. Sebenarnya tujuan dari PPATK ini tadinya adalah baik karena untuk mencegah praktek pencucian uang, Des. Dan juga kejahatan lainnya yang memanfaatkan rekening yang aktif. Yang tidak aktif yang tidak aktif ya. Namun masyarakat justru juga memberikan perhatian pada laporan harta kekayaan Ivan yang menurut data dari LHKPN terbaru di tahun 2023 nilainya mencapai 9,3 miliar rupiah. Nah, itu baru 2023 ya? Kok ada laporan terbaru 2024? Terbaru juga sekitar segitu, 9,3. Ya. Dalam laporan itu tercatat sebagian besar aset berupa tanah dan bangunan senilai 6,9 miliar rupiah di Depok dan Ngawi. Waduh, Raja Depok nih kayaknya. Serta 2 unit mobil yang jika ditotal mencapai total semuanya ya jadi 9,3 miliar rupiah. Itu ada rekening dia yang diblokir juga ya? Ini yang mau kita tanyakan nih. Ironisnya 2 tahun sebelumnya kekayaan Ivan hanya sekitar 4,1 miliar rupiah sehingga kenaikannya cukup tajam. Untuk itu publik pun mendesak klarifikasi dari Ivan, menanyakan apakah kenaikan tersebut konsisten dengan perannya sebagai pengawas integritas sistem keuangan. Nah itu duitnya dari mana tuh? Gaji, jual seblak atau apa kan kita nggak tahu, harus dibuka ya. Ivan juga sebagai kepala PPATK harus mencontohkan ya transparansi keuangannya. Harus transparannya ya. Sementara itu Ivan menegaskan bahwa rekening dormant memang rentan disalahgunakan untuk transaksi ilegal menurut dia ya. Seperti narkotika, judi online, korupsi maupun pencucian uang. Ia juga menjamin dana nasabah tetap aman dan utuh 100% katanya. Meskipun rekening dibekukan sementara saja. Paling proses aja yang rumit buat ngebuka lagi ya, bolak-balik rumit banget ya. Bikin KTP-nya rumit. PPATK bahkan membuka jalur layanan dan menyediakan formulir online untuk nasabah yang ingin mengajukan keberatan atau memperjelas status rekening mereka. Aktivasi ulang pun bisa dilakukan melalui bank sesuai prosedur. Nah, kemudian Desi di sisi legislatif, anggota DPR mengkritik kebijakan ini karena dinilai kurang mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Iya dong ya lagi susah begini kan, gitu ya. Harus ada dana dadakan dan sebagainya kan ada di rekening yang berbeda agak susah kan ya. Baik DPR pun menyoroti bahwa banyak nasabah tidak melakukan transaksi bukan karena niat buruk, melainkan karena keterbatasan dana mereka. Yang 30.000 nah blokir juga kan lumayan 30.000. Sehingga mereka juga mendesak evaluasi kebijakan agar tidak memicu krisis kepercayaan publik terhadap sistem perbankan. Ini bahaya nih Desi ya. Benar-benar secara keseluruhan polemik ini juga menempatkan Ivan Yustiavandana di bawah sorotan publik. Di satu sisi dia menjalankan tugas menjaga sistem keuangan, namun di sisi lainnya masyarakat menuntut akuntabilitas terhadap lonjakan kekayaannya. Jadi jangan gue doang yang kena, lu juga dong gitu kan. Pertanyaannya kini bagaimana respon PPATK dan Ivan terhadap seruan transparansi ini? Nah itulah yang menjadi catatan penting pada hari ini Desi. Kita tunggu aja ya nanti ya. Benar. Jadi ini kuncinya, Pak Ivan, buka-bukaan dong. Hasil duit 9 miliar dari mana? 9,3 itu dari mana? Padahal sebelumnya tuh di tahun LHKPN 2022 itu cuma 4,1 miliar. Kemudian melonjak jadi 9, itu kan jadi 100% kan? Iya. Jadi kita boleh lah ya Pak Ivan dikasih tahu ya nih dari mana kok bisa banyak banget gitu ya. Kita tunggu aja ya. Kita tunggu aja ya berita selanjutnya. Oke.